Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vitalistia Ningrum, NIM saya D1A018104. Saya dari kelas M, Sumber Daya Lahan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan budidaya tanaman pisang. Yuk simak! Apa sih tanaman pisang itu? Dan bagaimana ya sejarah dan asal-usulnya? Jadi, sejarah dan asal-usul tanaman pisang, di mana diduga tanaman pisang yang ada sekarang ini merupakan hasil persilangan alami dari kerabat liarnya dan telah mengalami domestikasi selama puluhan tahun hingga ratusan tahun. Tetua dari pisang tersebut dapat dijumpai di tempat asalnya di kawasan Indo-Malaysia. Sedangkan sejarah perkembangan pisang di Indonesia diawali dengan adanya upaya inventarisasi oleh Georg Eberhard Rumphius yang didokumentasi di dalam bukunya. Dalam buku tersebut tercatat beberapa varietas pisang hutan dan pisang budidaya yang ada di kawasan Maluku. Selanjutnya, apa saja ya syarat tumbuh tanaman pisang? Ada dua nih, yaitu tanah dan iklim, di mana tanaman pisang menghendaki tanah yang gembur, kaya bahan organik, humus, dan berdrainase dengan pH optimum sekitar 6, dan pisang dapat tumbuh pada kisaran iklim yang luas mulai dari tropis basah sampai subtropis kering dengan cahaya matahari penuh. Lanjut, kita akan membahas tentang kultur teknik tanaman pisang. Yang pertama ada perbanyakan tanaman. Pisang umumnya diperbanyak secara vegetatif menggunakan anakan. Anakan yang akan dijumpai bibit hendaknya memenuhi beberapa kriteria seperti tinggi 1-1,5 meter dengan lebar potongan umbi 15-20 cm. Ada dua tipe anakan pada tanaman pisang, yaitu anakan pedang dan anakan air. Metode perbanyakan pisang yang kini banyak dikembangkan adalah dengan teknik kultur jaringan. Yang kedua ada persiapan lahan. Langkah pertama persiapan lahan yakni tidak jauh ya dengan tanaman lain, yaitu pembersihan lahan dari gulma dan sisa-sisa tanaman serta berbagai macam sampah. Bersamaan dengan pembersihan lahan juga dilakukan penggemburan tanah, pembuatan teras atau pada tanah miring, dan pembuatan saluran air. Selanjutnya ada penanaman. Jarak tanam pisang umumnya cukup lebar, yaitu 3 x 3 meter pada tanah-tanah sedang atau 3,3 x 3,3 meter pada tanah-tanah berat, sehingga memungkinkan untuk dilakukan tumpang sari dengan sayuran atau tanaman semusim pada 3 bulan pertama. Yang keempat ada pemupukan. Pupuk biasanya diberikan 3-6 kali penanaman sampai tanaman berbunga. Pada umumnya untuk pertanaman pisang seluas 1 hektar dibutuhkan sekitar 200 kg urea, 130 gram superfosfat, dan 600 kg KCl. Pupuk diberikan dengan cara dimasukkan ke dalam larikan yang mengelilingi rumpun tanaman lalu ditutup dengan tanah ya. Yang kelima, ada pemeliharaan. Tindakan pemeliharaan yang perlu dilakukan dalam budidaya pisang adalah penjarangan anakan, pemotongan bunga jantan atau jantung setelah buah terbentuk, pendangiran, pemangkasan daun-daun kering, serta pembersihan kebun-kebun dari berbagai kotoran dan gulma. Dapat dilihat pada gambar di mana tandan buah pisang yang dibungkus plastik untuk menghindari serangan hama dan cacat. Dan jangan lupa ya, ada budidaya tanaman pisang juga ada, dan pasti ada panen dan pasca panen. Pada umumnya pisang mulai berbuah pada umur 1 tahun setelah tanam, tergantung pada kultivarnya. Pada umumnya buah pisang dapat dipanen pada umur 90-120 hari setelah bunga betina terbuka. Ciri khasnya yakni mengeringnya daun bendera dan sudut-sudut buah sudah membulat, dan yang pasti buah pisang akan berwarna kuning. Sedangkan untuk pasca panen, untuk buah yang dengan tujuan ekspor atau pemasaran jarak jauh, hendaknya diseleksi mulai dari ukuran, bentuk, dan warnanya.
dan dibersihkan sebelum dicelup ke dalam larutan fungisida konsentrasi rendah untuk mencegah serangan cendawan. Dan jangan lupa disimpan dengan suhu ruang penyimpanan hendaknya 12-13 derajat Celcius atau lebih, karena buah pisang sangat peka terhadap ceiling injury. Oh ya, pada tanaman pisang pasti terdapat hama dan penyakit tanaman. Berikut beberapa hama dan penyakit tanaman pisang. Hama yang diketahui paling merusak pertanaman pisang adalah penggerek batang atau Cosmopolitus sardidus. Hama ini dapat dikendalikan dengan menjaga kebersihan kebun, memanfaatkan musuh alami seperti Beauveria bassiana, atau secara kimiawi menggunakan insektisida berbahan aktif. Selanjutnya ada ulat penggulung daun atau Erionata trax. Hama ini dapat dikendalikan dengan memanfaatkan musuh alami seperti Chasinaria sp atau parasitoid larva atau penyemprotan insektisida berbahan aktif. Sedangkan beberapa penyakit yang menyerang tanaman pisang yaitu ada penyakit bercak daun Sigatoka atau Mycosparera mysocola, adalah penyakit yang paling berbahaya bagi tanaman pisang dan merupakan pandemi di kawasan Asia Tenggara. Dan penyakit lain adalah layu fusarium dan layu bakteri. Oh iya, tidak terasa sudah di penghujung video. Baiklah, saya Vitalistian Ningrum memohon maaf apabila ada kesalahan pada video ini. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching, see you and bye-bye.